Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan membaca buku tentang Tambo Alam Minangkabau yang dikarang oleh Ibrahim Datuk Senggono Dirajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang Negari Pariangan dan Padang Panjang. Itu asal mula pemberian nama dan terbentuknya Padang Panjang dan Pariaman tersebut. Pada kali ini kita akan membaca tentang siapa yang menjadi penghulu pertama. Kita akan membaca tentang penghulu pertama di buku Tambo Alam Minangkabau ini. Oke, kita langsung baca. Sebelum bacanya, untuk yang baru bergabung, silakan subscribe, share, dan komen. Dan ingin mengetahui video sebelumnya agar mengikuti alurnya, silakan cek video-video sebelumnya. Kita baca ya. Penghulu pertama. Lama pula antaranya orang pun bertambah ramai. Pada suatu hari bermusyawarah pula Nini Sri Maharaja Diraja dengan Datuk Suri Diraja dan Teri Bilang Pandai, serta segala orang banyak dari kampung Pariangan dan Padang Panjang di Balerung tadi. Musyawarah itu adalah untuk memilih orang yang akan menjadi ketua yang memerintah dan menghukum di bawah raja. Adapun orang yang akan ditanam jadi ketua adalah orang yang akan menjadi penghulu orang banyak, dengan fungsi antara lain usik nan kamanyalasayan, karuh nan kamanjanihan, sasek nan kamaimbau, kalunjuan nan kamailuan. Itulah orang yang akan memimpin orang banyak di bawah Nini Sri Maharaja Diraja. Di dalam permusyawaratan itu dicapai kata sepakat, yakni akan menanam 2 orang ketua, seorang di Pariangan dan seorang lagi di Padang Panjang. Hasil kesepakatan ini dikembalikan kepada Nini Sri Maharaja Diraja dan beliau menyetujuinya. Pada kesempatan itu Datuk Suri Diraja bertitah, "Berbahagialah kamu sekalian, telah sama-sama sepakat untuk menanam 2 orang ketua yang akan menjadi penghulu oleh kamu sekalian. Apa nama panggilan dan apa pula pangkat bagi keduanya?" Mendengar titah Datuk Suri Diraja itu, tidak ada yang dapat menjawab sebab belum ada kata mufakat tentang itu. Sekalian orang banyak itu memohon kepada Nini Sri Maharaja Diraja untuk kembali bermusyawarah guna menetapkan apa nama panggilan dan pangkat bagi kedua ketua tadi. Tapi setelah beberapa saat lamanya mereka duduk timbang-menimbang, hasilnya nihil sama sekali. Akhirnya sekalian orang banyak itu memulangkan kata kepada Nini Sri Maharaja Diraja, "Telah puas kami bersama-sama mencari nama pangkat dan nama panggilan bagi ketua kami, namun tidak dapat oleh kami, melainkan sebuah kata ketua saja. Oleh sebab itu, kami serahkan kepada tuanku semua. Apa yang baik bagi tuanku kami menurut saja." Setelah itu bertitahlah Nini Sri Maharaja Diraja kepada sekalian orang banyak itu, "Adapun orang yang akan kita jadikan ketua itu tentulah akan dipilih dari kita yang hadir ini, yaitu orang yang lebih pandai dan baik tingkah lakunya. Sebab orang itu pai tampek batanyo, pulang tampek babarito."
orang itulah yang akan memelihara baik buruknya kita sekalian, tempat kita mengadukan segala hal baik dan buruk. Orang itu yang akan menimbang mudarat dan manfaat di atas kita sekalian, serta menghukum barang sesuatu buruk dan baik. Oleh sebab itu, sepanjang pendapat hamba, patutlah kita memuliakan benar orang itu dengan semulia-mulianya daripada kita yang banyak ini. Kita tuakan orang itu dengan kata mufakat bersama, dan tuanya kita samakan orang dengan orang tua nenek mamak kita, yaitu datuk namanya. Dengan demikian, kepadanya kita panggil datuk meskipun umurnya lebih muda daripada kita. Kita wajib menghormatinya, apa titahnya kita junjung, apa perintahnya kita turut, agar sentosa kita dari mara bahaya selama hidup di dunia ini. Jikalau kita tidak berunduk dan tiada turut menurut, niscaya tiadalah kita akan mendapatkan keselamatan. Mendengar penitahan dari nenek Sri Maharaja Diraja itu, senanglah hati sekalian orang banyak itu. Panggilan Datuk itu sampai sekarang tidak berubah. Itulah asal mulanya maka segala penghulu itu dipanggil orang Datuk dan disebut orang juga Nini Mamak, sebab pangkat dan derajatnya telah disamakan dengan Nini daripada mamaknya orang banyak. Itulah asal muasal panggilan Datuk. Lanjutkan. Setelah putus kata mufakat, diadakan helat jamu di kampung Pariangan dan Padang Panjang. Pada masa itu ditetapkan kedua penghulu tadi. Seorang di Pariangan bergelar Datuk Bandarokayo, dan seorang lagi di Padang Panjang bergelar Datuk Maharaja Basa. Itulah penghulu pertama yang ada di Pulau Andalas ini, yang disebut juga Pulau Perca. Adapun Datuk Suri Diraja bukanlah penghulu yang diangkat orang. Beliau itu diberi nama seperti itu hanya karena beliau berkarib dengan raja. Beliau dipanggil Datuk hanya karena tuanya saja. Dan lagi beliau adalah orang cerdik pandai, lubuk akal lautan budi, tempat orang berguru bertanya pada masa itu di Pariangan Padang Panjang, serta menjadi guru oleh Nini Sri Maharaja Diraja. Dengan bertambah ramainya orang di Pariangan Padang Panjang oleh Nini Sri Maharaja Diraja, dengan mufakat segala isi kampung diberi nama Nagari Pariangan Padang Panjang. Sampai saat ini nama itu tidak pernah berubah. Sampai saat ini nama itu tidak pernah dirubah orang, dan itulah nagari tertua di dalam Pulau Andalas ini. Ya, itulah tadi orang pertama menjadi datuk menurut Tambo Minangkabau di dalam buku ini. Itu pertama ada Datuk Bandarokayo di Pariangan dan Datuk Maharaja Basa di Padang Panjang. Adalah menjadi datuk pertama simpakat dari orang yang menghuni kampung Padang Panjang dan Pariangan kala itu. Baiklah, untuk berikutnya kita membahas tentang silsilah Nurut Tambo ini Sri Maharaja Diraja. Tapi kita baca pada video selanjutnya. Jangan lewatkan dan tetap ikuti. Semoga videonya bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.